7 bulan sebelum Karena meninggal ya. iya, karena itu waktu setelah operasi itu kan dia ngomong saya itu begini. Jadi bilang sama saya, saya kamu harus lebih setia pada Tuhan, Hmm. lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hmm. Saya dikasih waktu 5 tahun ke depan. Hmm. Nggak percaya waktu itu saya bilang gitu kan. Duh, percaya nggak percaya ya. Aku cuma ngomong sama sampean gitu kak waktu itu. Sampean harus lebih setia gitu. Nanti ketika aku dipanggil Tuhan, pelayanan jangan sampai kehentikan gitu pak. Hmm. Tapi waktu itu pelayanan sekolah minggu memang kalau saya seorang diri nggak bisa karena yang lain itu nggak ada yang hatinya tergerak untuk ikut melayani sekolah minggu waktu itu. Hmm. Dan nggak misalnya gini, kalau saya main musik sama ngajar ya nggak bisa gitu. Waktu itu muridnya masih kecil dan betul 5 tahun ke depan lebih 2 bulan itu Pak waktu itu. Dia Hmm. meninggal mengembuskan napas terakhir dia masih ada di pangkuan saya waktu itu. Jelas sekali dia ngomong begini, ngomongnya udah nggak jelas. Sayang, aku udah nggak kuat gitu katanya. Ngomongnya udah nggak jelas. Gitu. Habis itu sekali ngomong, habis dia udah nggak ada. Hmm. Ya. Kasian banget. Memang saya juga pernah ngomong sama Tuhan waktu rawat dia itu, Tuhan, kalau memang Tuhan kasih istri saya ini sembuh, sehat, saya mohon kepada Tuhan. Kalau Tuhan mempunyai kehendak lain, saya, istri saya, udah ikhlas. Waktu itu seperti itu. Hmm. Jadi sebulan berikutnya dia meninggal itu. Hmm. Karena kasihan banget memang sakitnya kan sakit kanker itu. Hmm. Udah apa itu tumbuh benjolan itu di seluruh tubuhnya itu. Jadi Hmm. aku kasihan banget waktu itu. Saya juga bersyukur sama Tuhan. Tuhan udah memanggilnya dengan menurut saya dengan wajah yang ceria. Waktu itu kayak orang yang ketawa gitu. Jadi saya percaya bahwa istri saya ada di tangan Tuhan. Amin. Ya, ya seperti itu Pak ceritanya. Iya. Makanya Oke. sampai sekarang kadang-kadang saya masih ingat walaupun itu Hmm. ya ingat, tapi Iya. saya alihkan untuk saya lebih dekat, lebih erat pegangan dengan kuasa Tuhan. Iya. Begitu Pak. Hmm. Oke, makasih Ya, Pak. Jadi memang gitu Pak. iya, iya, Jadi memang Tuhan izinkan itu terjadi. Sebenarnya bukan untuk membuat kita jadi lemah, jadi menjauh dari Tuhan, tidak. Gitu. iya, Karena apa? Kembali lagi Pak. Sebenarnya ini perlu kita renungkan. Hidup kita di dunia ini memang sementara. Gitu. iya, Dunia ini tidak kekal. Gitu. Nanti kita akan bersama-sama menikmati kekekalan di langit dan bumi yang baru atau Yerusalem yang baru. Itu sebenarnya kekekalan. Jadi iya, semuanya itu ya semua manusia pasti akan tinggalkan dunia ini. Gitu. Nah, hanya iya, memang waktunya berbeda dan caranya berbeda-beda. Kan gitu. iya, Ada orang seperti yang saya bilang tadi, ada yang masih masih kecil, ya kan setengah muda, setengah dewasa dan lain sebagainya. Dipanggil kan gitu, betul. meninggal gitu. Dan dengan cara yang berbeda, ada yang mungkin dalam keadaan tenang, ada yang tidak mengalami sakit penyakit, ada yang harus mengalami sakit penyakit. Tapi memang itulah kodratnya kita di dunia ini. Gitu. Itu harus kita pahami. Iya, Gitu. Hidup iya, kita di dunia ini tidak kekal, kita hanya sementara. Ya, kan gitu. Kalau betul. istilah ada hamba Tuhan mengatakan kita ini pengembara sebenarnya di dunia ini. Karena bukan ini tempat kita sebenarnya. Nah, hanya memang secara manusiawi
Ya kan ketika kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, kita cintai kan pasti kita berduka. Kenapa? Apalagi kayak Pak Stefanus kan sudah 35 tahun Pak ya Iya, bersama ya. iya. Nah, tentunya kan selama 35 tahun itu kan suka duka, hal-hal yang luar biasa kan banyak terjadi gitu. Iya, Dan iya. tersimpan di memori kita kan gitu. Hmm. Nah, sehingga memang ya kita sebagai manusia harus mengalami itu. Kayak itu sedih, duka Iya. cita, kan begitu. Kan begitu. Hanya ketika kita mengalami duka cita itu duka cita yang kita alami itu berbeda dengan duka cita yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita orang yang sudah mengenal Tuhan, ya, sudah menjadi pengikut namun Yesus, justru duka cita kita itu menghasilkan sukacita. Nah gitu loh. Iya, iya. Betul. Ada Kesedihan kita itu, pengharapan ya Pak ya, ada iya, pengharapan dalam itu. itu Betul. menimbulkan pengharapan itu. Kenapa? Betul. Karena Yesus ini sudah menjanjikan itu. Ya kan, aku ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, itu pengharapan kita. Begitu. Iya. Makanya nanti ketika kita nanti dipanggil semua, ya kan, meninggal semua di dunia ini, ya kita di sorga kita ketemu kembali dengan orang yang kita kasih itu, ketemu, Amin, amin, Pak. Iya. ketemu dengan orang Amin. tua kita, Amin. iya, papa kita, mama, kakek kita ketemu. Tapi kita enggak ada lagi hubungan kayak kekerabatan kayak kita di dunia ini. Oh, kita ada kawin mengawin di sorga, enggak ada. Iya, Ya, iya. enggak ada. Sebelah, Pak. Tapi kita tahu loh. Itu dulu Tetangga. itu istri saya, itu suami saya, itu orang tua saya tahu, itu anak saya tahu. Karena kita kita sudah kenal hidup ya, dalam Pak, ya. roh ya. Nah, Hidup dalam kenapa roh. gitu? Pak bagus. Kalau suaminya 2, istrinya 2, waktu menikah di dunia gimana? Ada aku Iya, no comment Pak. aku. Iya, no comment aku no comment. Itu sih ada. Oh, itu Iya. kalau mana di Saya surga, sis. suami pertama. Nah, gini Bu. Bu, dari mana kita tahu Bapak Ibu bahwa nanti di surga nanti di alam baka nanti kita saling kenal. Nah, coba Iya, Bapak Ibu baca di Alkitab Heeh. ketika Hmm. orang kaya dan Lazarus waktu dia Oh hidup, iya betul. Oh dia iya, mati. betul. Iya. Ya kan, Lazarus ada di Iya. pangkuan Bapak Abraham kan? Heeh. Betul. Iya, dia Nah, ada di Lazarus neraka ya, tahu Pak, orang kaya itu. iya, Iya. Lazarus tahu orang kaya itu kan itu orang kaya. Orang kaya itu tahu sama Iya. Lazarus. Tahu. Iya. Nah, itu. Jadi nanti kita pun di surga seperti itu. Kita tahu, oh itu bapak saya, oh itu mama saya, tahu. Oh itu kakek saya, nenek saya, oh itu ini, tahu. Tapi Pak kita tidak ada Bagus. lagi hubungan kedagingan, tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah Nah. mengenakan kemuliaan tubuh kebangkitan. Kemuliaan. Amin. Amin. Pak Bagus, maaf Pak. Berarti seperti kayak Kak Stefanus nih, kan dia ditinggal cerai mati ya Pak oleh istrinya, ya kan? Nah, menurut Firman kan kalau ditinggal cerai mati, Kak Stefanus ini boleh menikah lagi kan? Bener ya Pak ya. Nah, berarti nanti kalau di surga Kak Stefanus ya bener dia punya 2 istri. Nggak ya. boleh. Oh yang nggak satu Dua diri bidadari. konsepnya. Ya, tapi Iya, dari gini Bapak dari Ibu. kayangan. Iya, itu bonusnya. Saya udah tahu arahnya tuh. Bonus Pak Stefanus itu. Bonus Iya kan baik. Iya, Pak Stefanus dikasih bonus itu. Bonusnya Itu 2 kali. bidadari. orang-orang satu dia 2 ya Oke. Pak. Iya. Baik Gini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. tapi di Masih ada surga pertanyaan nggak nggak ini? Saya Masih. mau tanya. Gini, Iya. Silakan silakan. Ya, tapi nanti di surga enggak ada lagi. Ayo kita kawin lagi. Iya, Bukan konsep kita itu bukan. Pak, justru Pak Stefanus menjadi penghulu, Pak. Iya sih Seri. Ya, Silakan yang mau bertanya lagi Pak silakan. Bagus mau tanya sedikit. Mungkin ini konteksnya berbeda. Hal menghormati tadi orang tua. Mungkin ini kan salah satu dari 10 perintah Tuhan untuk bangsa Israel ya Pak, juga untuk kita semua. Saya mau bertanya tentang hal mengikuti Yesus di dalam Lukas 9 itu. Lukas 9. Ya, ayat mulai dari 57 sampai 62 itu di situ kan. Lukas 9 ayat 57 ya. 57 sampai Oke. 62 hal mengikuti Yesus di situ. Nah, di situ kan di inti
inti di Lukas 9:5 sampai 7 ini ada hal-hal yang diragukan, bukan diragukan kali ya Pak, mungkin rasa khawatir murid-murid Tuhan ini kalau dia mau mengikuti Yesus kemanapun pergi, melayani Tuhan, melayani pelayanan bersama Yesus, mereka masih khawatir akan keluarganya, orang tuanya, gitu loh Pak. Tapi Tuhan di situ berkata, ada di ayat 5:8 di situ, bahwa Yesus mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu Tuhan berkata, ikutlah aku. Nah di situ kan ada rasa kekhawatiran ya di antara murid kita itu. Terus Tuhan juga mengeluarkan statement lagi, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana. Apakah ini maksud saya, mengapa Tuhan mengatakan statement seperti ini kepada murid-muridnya? Oke. Nah, jadi ini hampir sama konteksnya. Tunggu ya, saya cari ya. Membenci bapaknya, ibunya itu ada ya. Oke, barang siapa yang tidak membenci ayah dan ibunya, itu ada kan? Pernah kan? Bapak Ibu dengar itu kan? Iya. Iya. Iya, iya. Iya, Iya, ya, kenapa? Membenci Iya. ayah dan ibunya, kayak gitu kan? Nah itu apalagi itu kan? Kalau kayak gitu, wah berarti sudah melanggar hukum moral, ya kan? Hukum yang kelima. Iya. Ya kan? Karena hukum ini memang sangat dijunjung tinggi oleh orang Israel ya Pak. Iya. Nah, tapi pemahaman kita tidak seperti itu, saudara. Ya, tunggu ya, saya cari di mana itu. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya. Membenci ayah dan ibunya. Mana ya? Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26 ya Pak. Iya. Oke. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri loh, nih. Bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Ya kan? Gitu. Nah, tadi yang Ibu Eri tadi katakan tadi itu konteksnya ketika dia bilang ikutlah aku, tapi izinkanlah aku menguburkan orang tua aku kan gitu kan. Iya. Nah, kalau kita sambungkan di perintah Allah itu yang perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Loh, jadi ayat ini bertentangan loh. Kan begitu. Ya, ya. Kayak mana ini kan gitu. Nah, sebenarnya tidak bertentangan Bapak Ibu, Saudara. Ya. Jadi maksud yang tadi Lukas 9 dan Lukas 14 ini, ketika ini kan kita sudah memutuskan nih, aku jadi pengikut Abu Yesus kan. Ketika hati kita lebih condong untuk mengikuti kedagingan kita, hal-hal duniawi, maka kita tidak layak untuk jadi murid Yesus. Berarti hidup kita tuh masih kita fokuskan kepada orang-orang yang kita kasihi. Bahkan nyawa kita sendiri. Khawatirkan ya Pak. Iya. Gitu. Jadi artinya gini, fokus hidup kita tuh belum Tuhan. Nah, makanya kenapa Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Gitu. Nah, ketika ya kan, bahkan nyawa kita sendiri pun, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, ya kan, membujuk kita untuk kita menjauh daripada Tuhan, dan kita lebih condong dengan mereka, tidak layak. Makanya di firman Tuhan katakan, ya kita harus membenci bapak kita, istri kita, saudara kita laki-laki, anak kita, bahkan nyawa kita sendiri, ketika hal itu menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Hal itu membuat kita tidak fokus lagi untuk Tuhan. Kita tinggalkan. Gitu. Kalau begitu. Contohnya lah, saya mau kasih contoh konkret. Misalnya, ya kan gitu. Kadang-kadang kan kita nih sudah mau siap-siap nih ke gereja hari Minggu, kan gitu. Tiba-tiba ada masalah kecil aja sepele, ya. Entah mungkin masalah
masalah istri terlalu lama berias lah, ya kan? Apakah salah 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 naruh barang kah? Kita mau cari, kita sudah emosi, akibatnya ya sudahlah, ya kan gitu. Kita dosa gereja. Bagaimana sikap kita, saudara? Kita dosa nyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah berdosa. Kita sudah lagi marah nih. Apa sikap kita, saudara? Ya mau kita dengarkan apa? Perkataan anak kita, suami kita, istri kita, atau Tuhan? Gitu. Tuhan pasti ya. Iya, apakah kita juga iya, aku juga suasana aku jadi tidak enak nih. Udahlah, ngapain aku? Kadang-kadang ada orang daripada aku nambahin dosa ke gereja. Nah, itu. Kan kacau tuh. Jujur saya Benar, Pak. kayak gitu juga kadang-kadang sih. Udah nggak usah ke Ngamut gereja gitu ya. Masa ke gereja nambahin dosa? Kan aneh gitu. Kalau ada orang mau, daripada aku lagi ke gereja nambahin dosa, kan itu. Kan kacau. Itu semua pengalaman itu, Pak. Kalau Ah ya, pengalaman semua ini. Ya, kita harus Udah tahu kan pasti, itu udah pasti. kita harus kita memang harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Harus itu. Nah, itu. Betul. Makanya kita sendiri pun kamu gitu. Nah, itu Bu, maksudnya Bu. Iya. Bukan dalam arti kita tidak boleh menguburkan ada orang tua saya meninggal, udah aku tinggalkan orang tuaku. Ini ya kan pemakamannya aku ikut, salah juga seperti itu. itu sih murid Yesus dulu, Pak. Kalau sekarang yang enggak. Ya, nanti kata Pak Bagus, kita tidak usah menghadiri pemakaman orang tua kita. Kalau gitu dibilang Raja Tega ini anakku. Iya, aneh juga seperti itu. Akhirnya kan seperti tadi itu. Jangan salah, Ya, baik, Pak. salah ini ya, jangan salah tafsir ya. Oke, baik. Bahaya. Oke, Bapak baik. cari. Ini menarik Jangan sekali ya yang secara ternyata ini ya. rupiah. Iya, Betul. Harus secara iman, Pak ya, kalau begitu. Oke, Kacamata baik. iman. Ada lagi? Masih ada yang masih penasaran? Pak Bagus, saya mau tanya ini. Berarti kita silakan. gini ya, Pak, kalau misalkan ada yang contohnya gini loh, Pak. Kan waktu saya kerja di Taiwan itu kan saya jaga satu tuan ya gitu ya. Masih ya umur 50-an lah. Jadi karena saya ngurus dia itu kan sakit diabetes gitu kan. Nah, lalu karena saya ngurus gitu kan, jadi dia dekat dengan saya gitu. Saat dia sudah apa ya seperti nyawanya mau dicabut gitu ya, kayak udah nafasnya itu udah susah banget itu, dia teriak manggil saya gitu kan. Lalu saya lihat, aduh Tuhan, tolong kata saya gitu kan. Nah, jadi dia di apa detak jantungnya itu apa dibantu sama itu Pak, Monitor. kayak alat mesin gitu. Ya alat mesin, tapi itu bunyinya itu kayak itu apa mesin Datar. cor itu loh Pak. Aduh ngeri banget ya. Iya. Saya dengar Iya, itu di kencang. rumah sakit. Apa kencang banget. Jadi kata saya, aduh Tuhan. Tapi saya juga nggak kepengen dia cepat meninggal gitu ya Pak ya. Karena saya kasihan. Dia tuh orangnya baik juga dan dia itu punya harapan untuk hidup gitu ya. Dia kan apa cuci darahnya itu pakai dari perut ya, dari perut itu. Nah, lalu saya berdoa minta sama Tuhan supaya dikasih kesempatan gitu. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, pohon ara aja dikasih kesempatan. Kenapa ini manusia yang sempurna, maksudnya serupa dan segambar sama Tuhan kok nggak dikasih kesempatan. Saya berharap, saya minta lah sama Tuhan intinya gitu ya Pak ya. Lalu di situ saya rasa gimana ya, kayak saya nggak mau gitu, jangan dulu gitu. Tapi saya berpikir, saya berdoa setiap hari itu, saya berdoa seminggu kemudian saya bilang, saya melihat mungkin karena itu ya apa dipakai mesin itu kan, aduh kedengarannya kayak dibor gitu kan. Jadi kata saya, aduh Tuhan kayaknya ngeri banget itu. Jadi saya doa Tuhan kalau memang yang terbaik dia dipanggil ya sudahlah, nggak apa-apa gitu. Besok paginya jam 7 ya benar dia dipanggil Tuhan. Nah, jadi masalahnya tuh gini Pak, apakah kita itu berdosa kalau misalkan kita kayak
nggak ikhlasin dia tuh pergi gitu. Maksudnya kita tahan dia gitu. Jangan Pak, jangan Tuhan, jangan diambil dulu gitu. Itu kan sama aja kayak katanya sih ya, kayak kita memberatkan gitu. Karena kita belum belum ikhlas untuk dia pergi gitu di apa pulang ke rumah Bapak. Nah itu apa tuh berdosa Pak kalau seperti itu gitu. Karena kita tidak merelakan dia pergi gitu. Nah itu gimana itu Pak? Iya. Jadi Bu, kalau menurut saya enggak berdosa. Kenapa? Ini. Karena memang itu secara naluriah kita sebagai manusia. Ya kan, terhadap orang yang kita kasihi. Sama kayak saya dulu. Ya kan gitu. Papa saya meninggal hari Minggu, hari Kamis, saya itu masih teleponan sama papa saya. Kamisnya. Hari Minggunya saya dapat kabar, ya kan, meninggal. Apa yang saya lakukan? Ibu? Waktu itu saya lagi ngomong-ngomong sama jemaat, karena gereja pastori dengan rumah jemaat itu tetangga, sebelahan, tidak ada pagar, karena daerah perkebunan kan. Jadi saya langsung pulang ke pastori, di kamar saya menangis, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, sampai saat ini aku tidak rela, dan belum rela, papaku kau panggil. Saya bilang gitu. Tuhan, aku mohon hidupkan kembali. Bayangkan Ibu, saya sudah jadi hamba Tuhan loh. Saya bilang, saya tanda kutip ya, saya perintahkan Tuhan itu seolah-olah, Tuhan, hidupkan bapak saya kembali. Nah itu. Kan gitu. Apakah saya berusaha? Enggak juga. Karena itu naluri kita, saya sebagai anak, ya kan, kepada papa saya. Seperti itu. Enggak dosa Bu. Kecuali kalau di tengah-tengah kita ngomong itu kita menghujat Tuhan. Nah, itu beda. Sama gitu. Ya kita menghujat Tuhan, ya kita marah sama Tuhan, ya kan, dengan kata-kata umpatan, ya kan, hujatan. Nah itu salah. Nah, itu salah itu. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan, aku belum rela, apa saya akan kepanggil, atau istri saya kamu kepanggil, aku mengasihi dia, Tuhan. Iya, aku mohon, itu manusiawi. Tapi kalau kita sudah sampai menghujat Tuhan, ya kan, itu tidak boleh, dosa. Iya. Oke, baik. Berarti udah paham semua. Puji Tuhan. Masih ada itu yang ini? Ya, boleh ikut bertanya. Sharing? Silakan. Ya boleh. Dari tadi cuma nyimak aja gitu ya. Halo Bu Eni. Ya Pak, bagus. Saya senang sekali kalian antusias sekali belajar. Senang banget. Terima kasih juga untuk Pak Bagus ya. Luar biasa. Ini Pak, saya mau bertanya tentang tadi siapa yang mencetuskan mengenai bahwa ada orang yang diciptakan temannya meninggal, bosnya meninggal itu tadi, padahal dia berkata kepada Tuhan sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah ini pelajaran sebenarnya sudah mendalam ya Pak ya, nggak tahu, tapi mungkin saya cuma mau klarifikasikan dan sekalian bertanya kalau ini nggak benar tolong di iniin Pak. Nah, Tuhan memang menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia ya. Tetapi kapan itu manusia itu bisa menerima segambar dan serupa dengan dia semenjak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi baru kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Jadi manusia lain, ini tolong Pak Bagus saya dibenarin kalau nggak benar ya, saya isi koreksi. Jadi orang Islam, orang Buddha, orang luar di sana ya, kayak saya dulu Konghucu ya, sebelum mengenal keselamatan itu, belum menerima keselamatan, saya tuh belum bisa dikatakan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan proses diciptakan segambar dengan Tuhan itu yaitu semenjak saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan bagaimana saya harus mengejar serupa dan segambar dengan Tuhan itu yang seintelektualnya Tuhan, semoralnya Tuhan, sekudusnya Tuhan. Itu aku harus kerja keras dalam memperjuangkan iman saya, memperjuangkan karakter saya, supaya saya bisa segambar dan serupa dengan dia. Nah, bagaimana Pak Bagus? Tolong dijelaskan. Apakah saya salah di sana? Lahir baru berarti Bu ya? Lahir baru gitu. Jadi serupa dengan Kristus. Betul. Gimana, silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, luar biasa bagus ini ya. Nah,
Jadi gini saudara, kita harus memahami dulu makna segambar dan serupa dengan Allah. Kan itu kan kita baca dari Alkitab ya, yang menjadi kitab suci kita, ya kan? Dalam kitab Kejadian. Coba kita buka dulu Kejadian. Biar kita paham dulu. Kejadian pasal yang pertama. Ayat Ayat 26 ya 28. Pak. Ayat 2, tunggu ya. Ayat 20. 26. Ya, 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah memakai kata kita. Jadi kita itu bukan tunggal ya, tapi jamak. Kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang meraih bumi. Jadi saudara, kalau berbicara tentang Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu kan dalam konteks manusia pertama, Adam dan Hawa. Kan begitu. Ya, istilahnya tuh Adam dan Hawa itu nenek moyang kita. Kan gitu. Nah, itu rancangan Allah semula. Ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi ini, maka dia ciptakan manusia pada hari ke-6, pada hari terakhir, dan dia ciptakan manusia yang pertama itu menurut gambar dan rupa Allah. Kan gitu. Itu pemahaman yang pertama yang harus kita pahami dulu. Jadi tanpa pandang itu siapa? Karena sejatinya di awal Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Adam dan Hawa. Nah, yang kedua, kita harus memahami dulu makna apa sih artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di sini ada dua pandangan, dua pernyataan. Ya. Yang pertama, berbicara tentang bahwa ketika Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, maka sifat dan karakter Allah sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa itu ada dalam diri manusia. Sifat dan karakter Allah itu suci, kudus, ya kan, adil, benar, semuanya ada dalam diri manusia sebelum manusia itu memberontak, jatuh ke dalam dosa. Nah, yang kedua maknanya, ya, bahwa manusia itu diciptakan dan gambar dan rupa Allah itu, bahwa manusia itu menerima mandat. Ya, mandat. Jadi manusia itu mandatarisnya Allah. Wakil Allah. Di dunia ini yang diciptakan oleh Allah dalam kesempurnaan. Jadi manusia itu mewakili Allah. Jadi manusia itu adalah perwujudan Allah sendiri di dunia yang diciptakan oleh Allah. Makanya kenapa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ternyata ya, manusia justru lebih condong ngikut apa yang menjadi perkataan si iblis. Tergoda dia, jatuh dia dalam dosa. Kan gitu. Makanya upah dosa adalah maut. Sehingga gambar dan rupa Allah itu hilang dan rusak. Itu. Manusia tidak bisa lagi kekal, ya kan? Manusia tidak suci lagi, kan seperti itu. Nah, lalu saudara, ya, saya mau nyambung dengan apa yang dibilang oleh Bu Heni tadi, ya. Gambar dan rupa Allah itu kan dipulihkan, ya kan? Dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas salib. Kan begitu. Jadi Yesus mati berkorban di atas salib tidak hanya menebus dosa kita loh. Tidak hanya menebus kita dari maut, bukan. Tapi dia juga hendak memulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak, yang hilang, yang dilakukan oleh Adam, manusia pertama. Adam yang pertama. Makanya disebut Adam yang kedua. Nah, tentunya saudara, ya kan, bagaimana kita memahami tentang Adam yang kedua yang memulihkan gambar dan rupa Allah yang sudah hilang dan rusak itu, kalau memang kita tidak mengimani dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Nyambung itu, saudara. Gitu. Karena hanya di Alkitab, saudara, di kitab suci kita, ya, ini menurut pandangan saya, yang saya baca di Alkitab, ya, yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gitu. Dari mana kita bisa mengetahui kebenaran itu? Kalau tidak dari kitab suci kita. Dari mana kita bisa mengetahui itu, saudara, memahami dan menerima kebenaran itu, kalau kita tidak menjadi bagian
dari Yesus itu, saudara. Yaitu pengikut murid Yesus. Makanya orang Kristen, ya kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, harus tahu bahwa di kitab suci kita dalam Kejadian 1 tadi ayat 26 dikatakan manusia, Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, rupa Allah. Itu kebenaran. Itu yang tercatat dalam kitab suci kita. Makanya bagaimana kita bisa mengenal kebenaran itu? Ya kita harus tinggal dalam kebenaran, yaitu dalam Yesus Kristus. Nah itu. Tapi yang dibilang oleh Ibu Ana tadi, dalam mindset, kalau saya pikir itu kan dalam mindsetnya Ibu Ana. Karena Ibu Ana telah mengenal dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan telah belajar kebenaran itu, tinggal dalam kebenaran itu. Mungkin kalau ditanya ke yang bersangkutan, yang tuannya Bu Ana tadi, dia tidak akan tahu. Tapi kalau dia orang Kristen pasti dia tahu. Tapi karena dia bukan orang Kristen, ya kemungkinan kalau kita tanya tidak tahu. Tapi Ibu Ana sebagai orang Kristen ngerti, tahu kebenaran itu. Gitu. Makanya tadi saya dengar tadi Ibu Ana bilang, wah Tuhan kasihan orang itu, Tuhan, dia kan Engkau ciptakan gambar dan rupamu, akan rupamu. Makanya seperti itu. Nah itu. Jadi ya memang kalau kita mau tahu kebenaran itu, ya memang kita harus hidup dalam kebenaran itu, tinggal dalam kebenaran itu. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Jadi Yesus itu tidak hanya jalan loh, tapi dialah kebenaran itu. Dan dialah hidup itu. Makanya dikatakan akulah jalan dan kebenaran, bukan pakai atau loh. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan atau kebenaran atau hidup, berarti ya perlu kita sanksikan kan gitu. Ya, gitu. Tapi Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ketiganya itu ada dalam diri Yesus gitu. Dialah jalan kepada Bapa, dialah juga satu-satunya kebenaran itu, dialah kehidupan itu, sumber hidup itu, yang memberikan kehidupan itu. Makanya bagaimana kita bisa tahu dan tinggal dalam kebenaran? Ya kita imani kebenaran itu. Kita hidup dalam kebenaran itu. Siapa itu? Yesus Kristus. Gitu Benny. Jadi tidak bertentangan. Ya, jadi saya juga tidak mengatakan bahwa pandangan Ibu Heni keliru, enggak, Bu. Gitu. Jadi itu Bu, runtutannya gitu. Dari kitab Kejadian tadi sampai nanti kita yang karena dosa, jadi kehilangan kemuliaan Allah ya Pak ya. Iya. Kehilangan rupa dan gambar Allah itu. Dan kapan dipulihkan? Jadi benar waktu saat dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan hidupnya dia berusaha untuk hidup benar ya Pak ya, baru gambar Allah itu dipulihkan kan. Oke Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih. Bu, makasih Bu. Ya, silakan teman-teman yang lain ya. Oke, ya silakan Pak. Baik teman-teman yang lain kalau masih ada, silakan untuk sharing-sharing atau bertanya. Kalau saya sudah cukup kayaknya Pak Bagus. Kak, ya. Yang lain ya gimana? Yang lain boleh silakan. Iya. Sudah cukup juga. Sudah cukup juga. Seri. Baik. Sudah cukup. Iya. Luar biasa malam ini materinya. Iya, makasih Pak Bagus. Ya, makasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin cukup sampai di situ kali ya Pak Bagus ya. Sesi kita sampai pada malam hari ini. Jadi yang kita bisa tangkap adalah kita harus tetap bersyukur, mengucap syukur. Yang terutama adalah kita takut akan Tuhan. Kemudian kita harus berbahagia. Jangan memiliki hati yang menyimpang dan hormatilah orang tua, dan terutama ya takut akan Tuhan. Kalau bisa saya sharing sedikit bahwa ada seperti Yudas mati dalam penyesalan, Ananias dan Safira mati karena kurang bersyukur. Kemudian ada bangsa Israel yang mati karena tidak menghormati Tuhan, karena membuat lembu emas. Kemudian ada 40 anak-anak yang mati diterkam beruang karena tidak menghormati orang yang lebih tua, Nabi Elisa ya. Tetapi ada satu yang berumur panjang diangkat oleh Tuhan, yaitu Henok. Karena dia bergaul dengan Allah. Semoga kita sekalian bisa seperti itu. Amin. Amin.
Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bagus, terima kasih teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan pada malam hari ini yang sudah boleh hadir. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini, kami persilakan kembali untuk Pak Bagus membawa kita dalam doa penutup. Oke, Silakan terima Pak. kasih. Ya, kita berdoa ya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan. Bagaimana kunci agar kami Tuhan memperoleh umur yang panjang. Mampukan kami ya Bapa untuk kami tetap bersyukur, berbahagia dalam hidup kami Tuhan, terlebih kami selalu bersandar kepada Engkau Tuhan. Bagaimana Tuhan kami harus punya hidup takut akan Engkau, melakukan apa yang Engkau perintahkan yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan setiap saat, setiap hari kami diperbaharui, kami mengalami pertobatan. Dan untuk kami Tuhan dalam kehidupan kami menghormati orang tua kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan, melindungi kami Tuhan, memberkati kehidupan kami Tuhan, baik itu berkat kesehatan, baik Tuhan berkat melalui pekerjaan dan usaha kami, dalam rumah tangga kami juga Tuhan serahkan Tuhan anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami Tuhan, berkati pertumbuhan mereka, berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati masa depan mereka. Dan juga Tuhan, biarlah kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami semakin hari Tuhan semakin rindu untuk bertumbuh, untuk kami diperlengkapi, dan untuk kami boleh Tuhan semakin belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Dan juga Tuhan dalam istirahat kami Tuhan malam hari ini, kiranya juga Tuhan Engkau yang menjagai, menyertai kami Tuhan, sehingga Tuhan besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu pun Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati Tuhan untuk saudara kami Tuhan, orang-orang yang menonton sharing kami Tuhan, di semua channel yang menyiarkan Tuhan, berkati juga mereka Tuhan, dalam setiap hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami Tuhan, kami akan akhiri sharing kami Tuhan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera mulai malam hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Pak Terima kasih Bagus sekali lagi Pak pelayanannya. Bagus. Selamat hari Minggu semua. Yo.